Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, hari ini kita akan masuk ke tema baru, yaitu tema 2. Nah, insya Allah hari ini Ustazah akan mengajarkan tentang tema 2, subtema 1, PB1. Nah, insya Allah anak-anak, hari ini kita akan pelajari tentang yang pertama, tentang keragaman benda. Yang kedua, tentang perkalian. Dan yang ketiga, tentang panjang pendek nada. Alhamdulillah, hari ini kita akan mendapatkan ilmu baru ya. Nah, agar diberkahi Allah dan ilmunya dapat diserap dengan baik, kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, kita lanjut ya. Berikut ini Ustazah akan menampilkan 2 video. Yang pertama tentang keragaman benda, yang kedua tentang konsep perkalian. Anak-anak boleh siapkan buku dan alat tulisnya. Ketika ada hal-hal penting yang perlu kalian catat, silakan langsung ditulis. Benda-benda yang ada di sekitar kita sangat beragam. Dari keragaman itu, benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk dan wujudnya. Menurut bentuknya, benda ada yang berbentuk persegi, persegi panjang, lingkaran, oval, jajar genjang, trapesium, dan sebagainya. Menurut wujudnya, benda dibedakan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Seperti yang sudah Umi sampaikan tadi, ada beraneka ragam bentuk benda. Ada yang seperti lingkaran, oval, persegi panjang, persegi, jajar genjang, trapesium, segitiga, dan layang-layang. Bentuk-bentuk benda ini bisa kita temui di sekitar kita. Nah, teman-teman, sekarang mari kita lihat keberagaman wujud benda yang dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada padat, kedua ada cair, yang ketiga ada gas. Nah, teman-teman, benda padat itu adalah benda atau barang yang wujudnya padat dan mempunyai bentuk tertentu. Misalnya tas, buku, pensil, dan sebagainya. Selanjutnya benda cair. Benda cair adalah benda atau barang yang dapat berubah bentuk menurut bangun tempatnya karena molekulnya bergerak bebas. Selanjutnya ada benda gas, yaitu zat ringan yang sifatnya seperti udara. Nah, teman-teman, sekarang mari kita lihat sifat-sifat benda padat. Yang pertama, benda padat itu kuat dan kokoh. Yang kedua, benda padat bentuknya tetap. Yang ketiga, volumenya tetap. Teman-teman tahu nggak sih apa itu volume? Nah, volume itu ialah isi atau besarnya benda dalam ruang. Nah, sekarang mari kita lihat pensil dan gelas ini. Pensil dan gelas kuat dan kokoh. Nah, bentuknya juga tetap. Ketika pensil dimasukkan ke dalam gelas, bentuknya tetap pensil. Ataupun gelas, ketika dimasukkan pensil, bentuknya tetap gelas, tidak berubah. Volumenya juga tetap. Berat pensil tetap sama walaupun dimasukkan ke dalam gelas. Nah, teman-teman, contoh benda padat itu adalah batu, kayu, tanah, besi, kaca, kain, dan plastik. Nah, teman-teman, sekarang mari kita lihat benda cair. Benda cair sangat bermanfaat di kehidupan kita. Contohnya adalah air, minyak, aneka minuman seperti teh, kopi, susu, dan sirup. Lalu aneka peralatan rumah tangga seperti shampoo, deterjen, dan sabun cair. Serta yang ada di dalam tubuh manusia seperti darah, keringat, dan air mata. Teman-teman, yuk kita lihat sifat-sifat benda cair. Yang pertama, bentuk sesuai wadahnya. Teman-teman,
Jika air kita masukkan ke dalam wadah setengah lingkaran, maka bentuknya juga akan setengah lingkaran. Lalu, jika air kita masukkan ke wadah persegi, maka bentuknya akan menjadi seperti persegi pula. Dan jika kita masukkan ke dalam gelas yang tinggi, maka bentuknya akan mengikuti gelas tersebut. Selanjutnya, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, contohnya adalah semua sungai yang bermula di daerah pegunungan akan berakhir di daerah pantai ataupun danau yang rendah. Yang ketiga, meresap melalui pori-pori kecil. Kemampuan tersebut dikenal dengan nama daya kapilaritas. Contohnya, ketika teman-teman mengelap tumpahan air di atas meja, maka air akan meresap ke atas melalui tisu, sehingga permukaan meja menjadi kering kembali. Yang terakhir, volumenya tetap. Nah, jika benda cair dipindahkan wadahnya, maka isinya akan tetap sama dengan wadah sebelumnya. Nah, teman-teman, itu tadi sifat-sifat benda cair. Sekarang mari kita lihat benda gas. Nah, teman-teman, benda gas itu contohnya adalah udara, angin, asap, kabut, uap, oksigen, dan sebagainya. Nah, teman-teman, sekarang mari kita lihat sifat-sifat benda gas. Yang pertama adalah menempati ruang. Semua ruang akan dipenuhi oleh benda gas. Ruang kelas, kamar mandi, kamar tidur, dan semua tempat dipenuhi oleh gas. Lalu yang kedua, dapat bergerak ke segala arah ditentukan oleh tekanan udara. Benda gas akan bergerak dari daerah yang suhunya tinggi ke daerah yang suhunya rendah. Contohnya adalah angin darat yang terjadi pada malam hari ketika suhu daratan tinggi dan suhu laut rendah, sehingga udara bergerak dari darat ke laut. Ini biasanya dimanfaatkan oleh nelayan untuk menerpa layar. Lalu sifat yang ketiga adalah bentuk berubah sesuai tempat. Misalnya, gas yang ada di dalam balon akan berbentuk balon, gas yang ada di dalam ban akan berbentuk ban, dan sebagainya. Nah, sifat yang keempat adalah volume berubah-ubah karena gas dapat memuai dengan cepat. Misalnya, jika kita meletakkan balon di tempat yang panas, maka lama-kelamaan gas di dalam balon tersebut akan menyusut, sehingga volumenya akan berkurang dan balon akan menyusut pula. Nah, teman-teman, itu tadi keberagaman wujud benda. Ada yang padat, cair, dan gas. Ibu mulai dari gambar yang pertama, anak-anak. Di sini ada 2 kotak di sini. Ini ada 2 kotak. Tiap kotak berisi bola berwarna merah. Jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kotak kedua 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita diminta menjumlahkan seluruhnya, berarti kotak ke-1 berisi 5 bola. Di sini ditambah kotak kedua diisi 5 bola. Nih. Bagaimana bentuk perkalian dari 5 ditambah 5? Kuncinya adalah kotak kali isi. Artinya kita tulis dulu yang di depan ini kotaknya ada berapa? Kotaknya ada 1, 2. Kotaknya ada 2. Kita tulis 2 di sini. Ini di sini boleh anak-anak, dari sini juga boleh. Ini kotak ke-1, kotak kedua. Kotaknya ada 2. Kali isi. Isi tiap kotak. Isi tiap kotak adalah 5. Isi tiap kotak 5 anak di sini. Berarti 2 dikali 5 ini sama dengan, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 dikali 5 sama dengan 10. Lanjut ke gambar kedua anak-anak. Di sini ada gambar perahu, ada 4 kotak. Ada 4 kotak di sini.
Tiap kotak berisi 1 perahu. Bentuk penjumlahan berulangnya adalah di sini kotaknya ada 4. Ini 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1. Ini sama dengan bentuk perkaliannya kotak kali isi. Kotaknya ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kotaknya ada 4 kali isinya. Isi dari tiap kotak adalah 1. 4 kali 1 sama dengan 4. Ini untuk konsep seperti ini anak-anak tidak boleh terbalik. Jadi kalau kotaknya ada 2 dan tiap kotak berisi 5, ini 2 kali 5, bukan 5 kali 2. Kalau di sini kotaknya ada 4, tiap kotak isinya 1, itu 4 kali 1. Tidak boleh 1 kali 4, ini terbalik anak-anak. Ini kuncinya harus kotak diisi, kotak kali isi. Tidak boleh kali isi kali kotak. Kita lanjut ke gambar ketiga anak-anak. Di sini ada 4 kotak. Di sini ada 4 kotak. Ini tiap kotak berisi 1, 2, 3, 4 buah apel. Kita tulis berarti di sini isinya 4 ditambah 4. Di sini juga 4 anak-anak. 4 ditambah lagi 4. Kotak kali isi. Kotaknya ada 4 anak-anak. Kotaknya 4 dikali isi tiap kotak juga 4. 4 dikali 4. Kita hitung sama dengan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nih, hasilnya adalah 16. Baik anak-anak, sekarang kita belajar menyelesaikan soal perkalian dengan penjumlahan berulang. Ini tanpa gambar anak-anak. Baik, ini Ibu bacakan dulu soalnya. Selesaikan soal perkalian berikut. Soal nomor 1, 3 kali 4. Berarti ini kotaknya ada 3, tiap kotak berisi 4. Berarti kita tulis di sini anak-anak, kotaknya 1, 2, 3. Di sini. Isinya tiap kotak adalah 4, berarti 4 ditambah 4 ditambah 4. Ini 4 ditambah 4. Kita hitung dulu. 4, setelah itu kita angkat jari 4, habis 4, 5, 6, 7, 8. 8 anak-anak. Selanjutnya 8 ini kita tambah lagi dengan 4. 8 ditambah 4, angkat jari 4, habis 8, 9, 10, 11, 12. Hasilnya adalah 12. Ini selanjutnya soal yang kedua, 5 dikali 3. Kotaknya ada 5, tiap kotak berisi 3. Berarti ini kotaknya 1, 2, 3, 4, 5 anak-anak. Tiap kotak berisi 3, ditambah 3, ditambah lagi 3, ditambah lagi 3, ditambah lagi 3. Ini sama dengan berapa? Ini bentuk perkaliannya, ini bentuk penjumlahan berulangnya. Sekarang kita cari hasilnya. Ibu tidak menggunakan cara yang pertama. Untuk memudahkan anak-anak menghitung ini Ibu bicara di sini, di sebelah kanan sini. Ini 3, kita tambah-tambah terus, caranya seperti ini. Ini yang kita jumlahkan nanti 3. Kita beri garis seperti ini untuk memisahkan. Selanjutnya kita menulis angka 3. Ini namanya barisan perkalian anak-anak nanti. 3. Kita angkat jari 3, 4, 5, 6. Selanjutnya ditambah 3 lagi, 7, 8, 9. Ditambah 3 lagi, 10, 11, 12. Ditambah 3 lagi, 13, 14, 15. Ini 15. Kita hitung anak-anak. Ini ada 5, 3-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ketemu di sini 15. Jadi jawabannya adalah 15. Lanjut ke soal ketiga anak-anak. 4 dikali 8. Ini berarti kotaknya ada 4. Isi tiap kotak ada 8. 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8. Ini sama dengan berapa? Ini kita gunakan cara seperti Ibu di sini. Ini kita tulis berarti angka 8 dulu anak-anak. 8 kita garis ini untuk mengingat-ingat bahwa yang kita kalikan ini 8. 8. Angkat jari 8,
Habis 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Lanjut. 16, angkat jari 8 lagi. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24. Angkat jari lagi 8, habis 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 32. Ini tadi 4 kali anak-anak. Ini kita hitung 1, 2, 3, 4. Sudah 4 di sini. Berarti kita sudah bertemu hasilnya anak-anak. Hasilnya adalah 32. Mudah bukan anak-anak? Kalau kita rajin berlatih, ini yang di sini nih barisan perkalian, nanti kita lama-lama jadi hafal. Ibu sudah selesai membahas. Terima kasih. Bagaimana belajarnya hari ini anak-anak? Semoga menyenangkan ya, karena sudah mendapatkan ilmu yang baru pada tema yang baru. Nah, sebagai latihan di rumah, anak-anak boleh kerjakan halaman 9-10 pada kegiatan 1 ya, agar ilmunya semakin mantap. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, mari bersama-sama melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.